Karena kan di Bali sendiri kan kita tahu ya jalan tuh kecil-kecil ya kan, sehingga sangat tidak nyaman buat bagi pejalan kaki dan juga tidak safety. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana kawasan itu kita sudah punya master plan. Kita itu kan di Ciputra Beach Resort itu udah 12 tahun ya. Kita udah punya 3 klaster, Nivata, Sadana, dan Resvara. Halo sahabat Ciputra, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, di balik saya ini pemandangannya begitu indah dan kita lagi ada di kawasan Ciputra Beach Resort. Kalau di tahun 2024 kita sudah hadir dengan podcast Tepi Pantai yang banyak membahas tentang fasilitas yang ada di sekitar Ciputra Beach Resort. Ada Bali Beach Glamping, ada juga sisi adventure, ekowisata di dekat Ciputra Beach Resort. Hari ini kita akan bongkar bersama-sama konsep infrastruktur yang unik dari Ciputra Beach Resort. Kenapa di sini tidak ada kemacetan, untuk tinggal begitu nyaman? Karena ada sistem drainase yang begitu baik. Maka dari itu, di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita GM Project Ciputra Beach Resort yang total luasnya 80 hektar ini. Mari kita sambut, ini Bapak Edo Agustinus. Halo, Nick, apa kabar? Apa kabar Pak Edo? Halo, sahabat Ciputra. Wah. Oke. Oke, kita akan keliling bersama-sama langsung melihat nih. Jadi sistem drainase seperti apa, jalanannya nyaman seperti apa. Jadi semua sahabat Ciputra bisa melihat konsepnya tuh begitu nyaman tinggal di sini. Oke. Mantap Pak, kita langsung keliling ya Pak ya. Langsung keliling ya. Siap, let's go Pak. Let's go. Oke sahabat Ciputra, saya yakin semua udah gak sabar untuk melihat konsep yang unik di Ciputra Beach Resort. Nah, tapi sebelum itu tadi pada saat kita kesini kita lewat beberapa klaster ya Pak ya. Nah, mungkin boleh diupdate sedikit nih Pak untuk sahabat Ciputra yang pastinya juga penasaran. Saat ini progres pembangunan di Ciputra Beach Resort sendiri itu seperti apa dan juga progres pembangunan klaster-klasternya seperti apa Pak? Oke, kita itu kan di Ciputra Beach Resort itu udah 12 tahun ya. Kita udah punya 3 klaster, Nivata, Sadana, dan Resvara. Untuk Nivata dan Sadana sendiri kita sudah semua sold out. Wah, Nivata dan Sadana sudah sold out. Wow. Nah, sekarang ini kita ada di klaster Resvara. Kita nih saat ini progres pembangunan karena juga ada tanah kafling dan juga bangunan itu hampir sekitar 20% lagi. 20% lagi kita masih dalam pengembangan. Begitu. Nah, untuk kawasan ini tentunya kan untuk membuat hunian yang nyaman dan juga enak gitu ya. Betul. Buat kita huni segala macam, kita perlu membangun fasilitas-fasilitas. Antara lain kita coming soon itu kita akan ada community club dan juga kita ada convenience store nih. Jadi kita kerjasama sama Circle K. Sehingga nanti penghuni-penghuni di sini itu kalau mau belanja, mau makan itu bisa ke Circle K. Gitu seperti itu. Jadi sekarang udah ada Bali Beach Glamping. Baik. Nantinya akan ada community club. Dan juga ada convenience store. Wah, makin nyaman lagi sahabat Ciputra untuk tinggal di Ciputra Beach Resort ini. Oke Pak, kalau gitu sekarang kita akan membahas konsep pertama dari infrastruktur di Ciputra Beach Resort ya Pak ya. Baik. Kalau gitu kita langsung menuju keliling ke kawasan lagi ya. Oke, sip. Pak, kalau saya tiba di Bali untuk wisata atau untuk pokoknya jalan-jalan, saya lihat rata-rata pengembangan di Bali itu jalanannya tergolong sempit, kecil gitu Pak. Nah, tapi tadi pada saat kita keliling di Ciputra Beach Resort ini, suasananya berbeda. Jalanannya itu lebih lebar-lebar. Mungkin boleh dijelaskan ke sahabat Ciputra, mungkin planning pada saat membangun konsep Ciputra Beach Resort ini seperti apa? Gini nih, ini kan kawasan kita ada 80 hektar. Kita kan juga punya master plan, ya kan? Nah, terus kita akan bangkitan dari master plan itu kita kan akan memperhitungkan bangkitan kawasan, gitu kan? Sehingga jalan-jalan itu sudah kita perhitungkan, sudah kita desain untuk apabila nanti kawasannya akan ramai, seperti itu. Di selain itu juga kenapa jalan kita ini kita bikin lebar, itu juga salah satunya adalah memberikan kenyamanan buat para penghuni sebagai pejalan kaki untuk menikmati. Ini kan alamnya indah kan, bagus kan, menikmati pemandangan, jalan kaki bisa pagi, bisa sore, bisa jogging tanpa harus merasa takut atau worry ketika ada kendaraan seperti itu. Makanya di sini juga ada jogging tracknya, pedestriannya gitu ya, seperti itu. Emang luar biasa ya Pak, konsepnya ini sudah diperhitungkan sejak awal. Betul. Karena kan di Bali sendiri kan kita tahu ya jalan tuh kecil-kecil, ya kan, sehingga sangat tidak nyaman buat bagi pejalan kaki dan juga tidak safety. Itu. Kalau gitu kita langsung akan lihat ini konsep unik dari infrastruktur yang kedua ya Pak ya. Ya, baik. Yuk.
Pak, saya kan dari tadi terus mengulang kata-kata unik ya Pak ya. Oke. Karena apa yang saya lihat dan apa yang saya rasa di kawasan ini itu emang beda sama pengembangan-pengembangan lain yang sering saya kunjungi di area Bali. Nah, kalau kita bicara soal musim hujan Pak, Betul. terutama di Bali ini nih, masalah utamanya kan banjir Betul. ya Pak ya. Terutama di periode-periode sekarang ini gitu ya. Gimana caranya perhitungan pada saat pembangunan kawasan ini bisa memastikan memberikan kenyamanan kepada sahabat Ciputra kalau kawasan ini itu bebas banjir gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana kawasan itu kita sudah punya master plan. Iya. Ya, master plan itu kita sudah perhitungkan. Ada ini buat mana, ada ini buat mana, sehingga kami bisa perhitungkan saluran-salurannya itu debit airnya seperti apa. Oke. Seperti itu, sehingga kita juga perhitungkan debit hujan sekitar 50 tahun seperti itu untuk Wah. perencanaan 50 tahun. Jadi kita perhitungkan seperti itu sehingga kita nanti perhitungkan saluran-salurannya menjadi lebih terkoneksi satu sama lain seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kan di sini kita sudah bisa kita lihat. Kita langsung lihat ke drainasenya ya Pak ya. Ya, nah ini kan kita lihat ya, airnya lancar seperti itu. Artinya kan kita udah benar-benar memperhitungkan secara kawasan, kita sudah mendesain itu peruntukannya untuk apa. Iya. Nah itulah yang makanya diperlukan adalah kedisiplinan dalam peruntukan kawasan. Jadi kalau untuk bangun rumah yang mana, terus untuk yang apa namanya retail yang mana, nah itu udah kita perhitungkan sebelumnya nih, sehingga suatu saat nanti itu tidak akan jadi masalah buat ketika curah hujan tinggi ataupun curah hujan lebat seperti itu. Oke, jadi planning pembangunan kawasan ini untuk 50 tahun ke depan. Jadi memang planningnya jangka panjang ya? Jangka panjang, seperti itu. Oke, nah saya juga dengar Pak, kalau di sini kita dari tadi bicara tentang kawasan ya Pak ya. Dalam klasternya sendiri juga sangat nyaman Pak. Betul. Ada fitur yang unik. Nah, kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam klasternya ya Pak ya. Sama-sama lihat ya? Iya. Oke, yuk. Pak Edo, kalau kita bicara soal Bali, Bali ini kan terkenal di kalangan milenial sama Gen Z tempat healing nih Pak nih. Healing karena suasananya yang tenang, pemandangannya yang cantik. Nah, kalau di kawasan Ciputra Beach Resort sendiri, yang pemandangannya ada yang ke view laut dan view gunung gitu ya Pak, juga ada view sawah. Ini konsepnya seperti apa nih Pak? Karena kan sebenarnya kalau ini tempat healing, tapi pemandangannya terhalang oleh tiang listrik atau kabel listrik, kan jadinya kurang cantik ya Pak. Iya. Nah, kalau dari planning pembangunannya sendiri di klaster-klaster Ciputra Beach Resort seperti apa Pak? Gini nih, semua klaster-klaster di kawasan Ciputra Beach Resort ini kita mendesain untuk kenyamanan dan keamanan. Nah, kenyamanan itu sehingga semua sistem utilitas kita tuh semuanya underground. Oke. Sehingga memberikan suasana pemandangan luas. Seperti ini kan kamu lihat ya, tidak ada kabel listrik yang di atas atau tiang-tiang listrik, dan juga lebih safety nih di bawah, sehingga tidak ada takut kabelnya jatuh atau terpotong, seperti itu sih, sehingga lebih rapi lah. Jadi kan kawasan juga lebih rapi, klaster juga lebih rapi, seperti itu sih. Oke, Pak, ini yang terakhir saya penasaran karena tadi di awal Pak Edo sempat menyampaikan akan dibangun community club, dan juga ada di posisinya di dekat Bali Beach Glamping. Kalau gitu kita boleh langsung ke sana aja ya Pak? Boleh ya, kita ke sana ya. Yuk. Oke sahabat Ciputra, sekarang kita sedang ada di lokasi yang akan dibangun community club di sebelah sini. Nah Pak, pertanyaannya yang sudah pasti semua sahabat Ciputra penasaran adalah kapan community club ini akan mulai dibangun Pak Edo? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Saat ini seperti kamu lihat, tahun ini kita sudah land clearing nih. Jadi pembangunan akan dilakukan tahun ini. Oke. Lalu bukanya itu akan di tahun depan. Seperti itu. Udah operasional tahun depan. Tahun depan operasional Pak? Tahun depan operasional. Oke. Luar biasa nih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Edo. Hari ini sudah diajak keliling-keliling Ciputra Beach Resort. Dari kawasan sampai ke dalam klaster, dan kita sudah di sini di tempat yang cantik ini. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak Edo ya. Thank you. Nah, untuk para sahabat Ciputra yang sedang mencari hunian atau properti untuk investasi di Bali, tidak perlu ragu lagi karena saat ini pembangunannya sedang terus berjalan. Sudah akan beroperasi tahun depan community club, juga ada convenience store yang sedang dibangun, dan juga sudah ada Bali Beach Glamping. Nah,
Bapak dan Ibu, jika ingin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Beach Resort, para sahabat Ciputra boleh klik di link di deskripsi di bawah. Dan juga kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Ciputra Beach Resort di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.